Hai, ketemu lagi sama Queen Universe Nata. Coba kita lihat ya, apa yang orang lihat dari dirimu. Kamu tuh orang seperti apa sih? Jangan lupa diklaim energi positifnya, teman-teman. Tarot di tempat saya adalah sebagai maps jiwa kalian. Seperti kalian kalau pengen jalan macet, ya, mau lihat di mana titik merah orange-nya, kalian pakai Maps, Google Maps ya. Kalau di tempat saya sebagai psikologi juga ada di-combine dengan Law of Attraction. Kemudian teman-teman tetap ya jiwaninya saya posisi di sini menjembatani kita mengenal jiwa kita, mengenal teman-teman, mengenal jiwa sendiri, dan ujungnya tetap ya rohani kita belajar bahwa Tuhan semesta alam sudah menakdirkan yang terbaik untuk kita ya. Oke, kita lihat ya siapa-siapa orang yang ketarik energi di sini ya. Yang pertama, apa yang orang lihat dari dirimu ya? Yang orang lihat dari dirimu, kamu itu ya penuh dengan rasa syukur. Kamu orangnya suka bersyukur, sedikit banyak kamu terima, gak neko-neko orangnya ya. Kamu juga orangnya penuh sayang, tahu semua yang sudah terjadi itu atas kehendaknya. Kamu hanya jalani, kamu syukuri saat ini yang udah ada ya. Makanya sekarang kamu orangnya penuh dengan damai ya, tenang ya. Kamu tahu tabur tuai itu ada. Kamu tahu apa yang kamu tabur sekarang itu yang akan kamu dapat nanti. Ya. Kenapa? Karena kamu orangnya pemikir. Ya, kamu menabung untuk sekarang untuk kesenangan nanti di masa depan. Ya, kamu menabur kebaikan sekarang karena kamu tahu hukum karma itu ada, tabur tuai itu ada ya. Keren banget ya untuk kalian yang ketarik energi ini ya, sudah di fase syukur ya, sehingga kalian udah kenyang dengan semua ujian kehidupan kemarin ya. Udah kenyang nih kemarin nih, udah semua rasa nano-nano dicoba ya, udah tahu rasanya pahit, manis, susah, senang ya, sedih, kecewa, bahagia ya, berkorban. Ayo, terima kasih pada dirimu. Jangan lupa terima kasih pada dirimu. Masa kita minta terima kasih dari orang terus, atau kita terima kasih ke orang-orang terus? Terima kasih juga sama dirimu. Ini juga cara satu cara penyembuhan psikologi. Ya, elus-elus dadamu. Terima kasih wahai diriku sampai bisa hari ini. Terima kasih udah membersamaiku dengan penuh rasa syukur. Karena kamu tahu Tuhan gak pernah tidur. Ya, Tuhan akan memberikan apa yang kamu inginkan, butuhkan, dan akan dikabulkan doa-doamu, harapanmu di waktunya, divine timingnya ya. Keren. Terima kasih banyak ya. Sehat lancar rezekinya untuk kalian semua ya, diklaim energi positifnya karena kebaikan kembali pada kita ya guys ya. Apapun itu, oke. Baik buruknya kembali ke kita. Yang kedua ya, ada kedua. Siapa sih kamu di sini? Kamu orangnya nggak mau aneh-aneh. Kamu orangnya ya, karena kamu udah di fase nggak mau cari ribut orangnya. Kamu orang yang cinta damai, ya. Kamu juga selama ini siap menerima ujian, cobaan, ya. Terus karena kamu tahu visi ke depan kamu, ibarat kalau mau jadi bos itu kita pernah jadi anak buah. Udah tahu rasanya disuruh-suruh ya, datang pagi pulang malam ya. Terus sakitnya nggak punya waktu sendiri, sakitnya nggak didengar, nggak bisa bersuara di bawah ya. Jiwa kamu udah sangat-sangat kuat ya, makanya kamu bisa sukses. Oke, kenapa? Karena karakter kamu udah kebentuk dengan pengalaman ya, ujian dan penderitaan.
Setelah kamu meresapi semua itu dan sudah menjadi murid kehidupan di versi lamamu, sekarang kamu bisa jadi pelatih kehidupan untuk cerita masa lalumu. Ya, kenapa kamu sudah bisa tenang, ya, damai, kamu sudah lebih kuat ya, sehingga kamu bisa sukses, bisa kamu raih kesuksesan itu. Ya, karena kamu nggak mau aneh-aneh, kamu orangnya lurus-lurus aja, ya, nggak mau ngambil banyak tantangan pusingan karena kamu mau cari damai, mau cari tenang. Ya, tapi kamu harus siap juga ya. Apapun yang sudah terjadi di belakang ya, kamu bisa menemukan kemudahan dan ketenangan setelah kamu juga memang mau ngembangin karakter kamu, ya kan? Supaya jelas juga visimu ke depan mau apa, mau jadi apa, mau siapa, mau seperti apa rezekimu, bikin ya scripting, tulis. Terus sebelum tidur juga bisa kalian bayangin dengan rasa syukur bahwa itu sudah terjadi. Biar apa? Biar semesta ya antara perpindahan gelombang belum nyenyak itu sangat berpengaruh ya. Itu tidak ada distract bahwa oh ini alam sadar kita tuh nggak ikut-ikutan ngaruh tuh pikiran kita tuh. Ya, oh nggak mungkin, apa iya, aku siapa, nggak ada. Nah, gelombang antara sebelum nyenyak sampai nyenyak itu, ya itu adalah keajaiban. Dimana kalian membayangkan, menarik bahwa semua itu sudah terjadi dengan rasa syukur. Itulah fungsinya aku sebagaimana prasangka ciptaanku atau hambaku. Paham nggak? Di situ loh kata-kata kunci ajaibnya. Kalau kalian berkeyakinan, berprasangka hidup kalian bisa sukses, bisa maju, maka itu yang terjadi. Ya, kalau kalian percaya, yakin nasib kalian bisa maju, bisa kaya, bisa sukses, bisa berhasil, ketemu orang tulus baik, ya rezekinya lebih baik lagi dari yang sudah hilang dan pergi dimanfaatin, hubungan bisa lebih sehat, solid sama keluarga, semua bahagia, maka itu yang terjadi. Karena Tuhan berfirman, aku sebagaimana prasangka ciptaanku atau hambaku, maka berprasangka baiklah untuk dirimu, nasibmu, dan terutama untuk Tuhanmu. Ya, maka itu yang akan terpancar sebagai frekuensi energi oleh semesta alam ini, dan itu yang disangkakan Tuhan yang kamu mau ya. Makanya kalau kamu berprasangka buruk untuk dirimu, maka itu juga yang terjadi. Paham nggak? Karena kita sendiri yang ternyata menyumbangsi baik buruknya apa yang terjadi dalam hidup kita tanpa sadar. Kalau kalian masih ngerasa, aduh gimana lah, nggak bisa lah, orang aku yang ngerasain, ya saya paham. Aku yang ngerasain, aku yang ngalamin, kalian mah nggak tahu, paham. Maka itu diterapi dengan energi garam mandi ya, kemudian dipecah ya kemacetan, kebuntuan alam bawah sadar kalian dengan parfum aura, karena ini bisa ngubah mood kalian akan terubah. Mau tentang rezeki narik supaya keep claim tenang, kalau dalam doa kan kalian semua berdoa ya, bersyukur, minta ini itu sama Yang Maha Kuasa. Tapi tenang itu jiwanya tenang nggak? Pasti ke distract tuh, pasti langsung kalian mental block tuh. Nggak mungkin lah, apa iyalah, aku mah nggak pantas lah ini segala macam. Maka kita kalihkan arus itu, kita terapi netralkan semua apa yang sudah menjadi traumatik di belakang, yang sudah menjadi sakit hati ya. Biar apa? Biar energinya berubah jadi positif, optimis dan terjaga. Kalau sekarang kan udah banyak nih racun beban di dalam memori kita, memori kalian, memori teman-teman, karena sudah ngalamin dari mulai kecil ya, kadang trauma sama omongan orang tua, saudara, keluarga besar, sekolah, pasangan, hubungan cinta, tempat kerja, uangnya udah dikumpulkan habis, itu menjadi trauma semua, dan semua orang pasti punya, maka harus dibersihkan ya. Dan gak mahal guys, hubungin lah bio saya, itu gak mahal. Saya jamin dengan izin Tuhan semesta, kalian konseling sama saya, jiwa kalian tercerahkan, energi negatif kalian itu bersih, hilang, optimis positif kalian naik frekuensinya, dan itu yang saya bimbing supaya tetap terjaga di atas. Ya, kita hidup itu memang harus diuji. Betul, karena kita masih hidup, nggak mungkin kan kalau kita udah mati baru nggak ada ujiannya. Tetapi bagaimana kalian menjaga supaya itu tetap di atas 50%? Jangan-jangan selama ini negatifnya 80% nih daripada positifnya. Makanya doanya nggak kekabul-kabul. Makanya mau ketemu orang lebih baik nggak kekabul-kabul. Kenapa? Karena pengalaman yang masa lalu itu masih sakit, masih jadi beban, ya, masih jadi luka, maka harus disembuhkan.
ya. Makanya saya di sini hadir sebagai healer spiritual, penyembuh jiwa. Ya, itu jasa itu hanya ya untuk mentransfer kembali energi saya supaya saya sehat, bisa bantu orang lebih banyak lagi. Karena buat yang benar-benar nggak punya uang, ya saya kasih gratis. Tapi kalau yang mengerti jasa ilmu bakat dan pengalaman orang, ya juga keilmuan orang dan waktu orang, energi orang, itu pasti dianggap nggak mahal karena nggak sampai berjuta-juta guys. Bahkan dapat sekalian paketnya ya, garam sama parfum auranya. Silakan segera hubungi buat kalian yang ngerasa buntu gitu-gitu aja hidupnya nggak berubah-berubah ya. Silakan hubungi saya di bio, silakan teman-teman bagikan tautan, follow ya. Karena di sini saya tidak mau menjadi tarot reader yang membuat kalian was-was, membuat kalian makin terpuruk, ketakutan dan habis-habisan, nggak mau. Saya mau jadi tarot reader sebagai mensyukuri bakat saya dari titipan Tuhan semesta untuk menghidupkan semua cahaya Tuhan yang diciptakan di muka bumi ini, supaya nggak redup, supaya nggak depresi, stres, ya, supaya tidak menyakiti diri sendiri, supaya menghargai diri sendiri, supaya cinta kembali pada diri sendiri, ya. Oke. Ya, untuk beberapa yang di sini ketarik ya, kalian luar biasa ya. Ada awal baru ya dan kebijaksanaan, ada wisdom. Kenapa? Karena kalian itu sudah luar biasa melalui banyak fase. Orang-orang yang sudah terlatih dengan rasa kecewa, sakit, diuji, temu damai, ya, ketemu kebijaksanaan. Mengenal diri sendiri adalah awal dari kebijaksanaan. Itu Aristoteles ngomong ya, salah satu filsuf terkenal. Bayangin, kalau kita nggak kenal diri kita sendiri, jiwa kita sendiri, kayak kamu nih, ya, kan aku sering bilang, di dalam tubuh kita ada 3 yang harus kita kenali. Jasmani kita, ya, jasmani, jiwani, ruhani. Apa itu? Nah, ini ilmu nih guys ya, ini ilmu wawasan ya. Jasmani kita tahu 4-5 jam pasti lapar. Lambung itu ada tugas untuk menghancurkan dengan asamnya. Makanya asam lambung itu harus ada. Tetapi kalau nggak dikasih makan, nggak dikasih tugas, dia lebih dari itu akan mulai tuh naik. Nah, tambahin lagi stres, tekanan, 50% penyumbang dari pikiran itu. Pikirannya ngambil dari mana? Data. Aku pernah kayak begini disakitin orang, aku pernah dibohongin, aku dimanfaatin temen, gak ada yang betul, orang tua ngomongnya itu terus, kerjaan gak ada yang beres, semua orang maki-maki kamu, terus kamu nyalain dirimu. Racun gak? Nah, badan kita aja pilih loh, ini gak bagus dikerubungin lalat, jangan dimakan nanti sakit perut. Ini udah basi, kalau diterusin nanti BAB, diare, ya. Ini kolesterol nih, minyaknya udah berapa kali goreng, nanti yang ada badanku ngilu-ngilu, palaku cekut-cekut. Ini asin banget, gak bagus nih keripiknya terlalu asin, nanti aku darah tinggi, marah-marah. Coba bayangin, jasmani aja kita tahu kasih makan apa. Terlalu manis nanti diabetes, bahaya nih aku, gampang lemes, terus nanti bisa amputasi kalau diabetes. Ya, ruhani, kita berdoa, aku tidak boleh menjadi manusia yang sombong, maka aku tetap meminta pada Tuhanku yang menciptakan aku. Aku berdoa untuk rasa syukurku, ya kan? Tapi coba, jiwanya siapa yang nuntun? Siapa yang bimbing? Siapa yang bimbing jiwa-jiwa kita? Kita harus mengenal diri kita kan? Ternyata aku ketemu circle ini gak sehat, ganggu banget jiwaku karena omongan dia tuh gak betul. Tapi kalau tiap hari aku dengar dari mulut dia, lama-lama empat juga, penuh juga memori aku di otak, ya. Lowbat juga handphone aku bergerak, ibarat handphone. Kalau kamu punyanya 10 giga, kamu paksain nih 9 giga, udah lemot jalannya. Kamu fotoin semua yang kamu tidak inginkan, kamu rekam semuanya jadi video. Kamu lihat semua jadi foto, jadi memori toh. Nah, gimana kamu mau bergerak? Mau potensi kamu bisa. Ini itu bisa kamu kerjakan. Gimana caranya? Kamu bisa sampai ke situ. Kalau ternyata apa yang kamu alami itu tidak kamu bersihkan. Nah, inilah fungsinya kita terapi, teman-teman. Ya, kan nggak mungkin nih kita bawa-bawa gondolan itu, ransel itu naik gunung. Berat. Mau ketemu orang yang tulus, yang baik, yang ikhlas, yang cinta, yang meratukan kita, yang menghargai kita misalnya, untuk buat perempuan ya, yang benar-benar tahu
tahu disayang. Ya, harus yang lama itu yang nyakitin kamu itu harus dinetralkan, dibersihkan dengan menyatakan dirimu, ya. Terus ada terapi memaafkan. Karena salah satu pintu rezeki bisa terbuka dengan memaafkan. Tapi kan aku diginiin, tapi kan iya, makanya itu kita terapi secara energi. Ya, terapi secara energi, gak harus kamu ketemu orangnya minta maaf. Tapi secara alam bawah sadar dan energi kamu bisa. Kamu akan kembali menjadi individu baru. Kamu akan keluar menjadi orang yang bukan versi lama, tapi versi baru. Ya, coba kita lihat ya tarotnya ya. Jangan lupa di follow akun saya, tinggalkan jejak, simpan videonya, bagikan, buang tautan ya. Teman-teman, ini kebaikan untuk kalian ya. Kembali semua kebaikan kembali kepada diri sendiri ya. Semua kebaik buruknya kembali ke diri kita sendiri. Oke. Ya. Jadi ke depan ya, kamu udah nggak takut apapun ya. Kamu ada pemikiran jitu karena pengalaman kamu udah banyak. Kamu udah duduk di singgasanamu, udah tenang ya, udah damai. Kenapa? Kamu udah mengalami banyak hal, makanya kamu bisa jadi ratu, jadi raja ya. Nih ya, pemikiranmu udah setajam apapun, kamu udah siap siaga, udah nggak takut orang mau ngapain, karena pahit manisnya udah kamu alami ya. Kamu orang yang luar biasa bisa sampai ke hari ini ya. Terus kamu juga menerima rezeki yang berlimpah. Lihat nih, Ten of Pentacle. Beberapa yang di sini ketarik dan kalian semua yang denger ini bisa mendapat ini. Tapi dirubah semua mindsetnya, terapi supaya rezeki itu sebenarnya teman-teman ya. Tuhan tuh ngasih rezeki itu ada rezekinya itu udah semuanya dapat jatah. Cuman yang bikin ngeblok itu diri kita sendiri, pengalaman kita, kepahitan kita. Kita ingat terus yang pahit, ingat terus yang hilang, yang rugi. Coba fokus ke situ terus, energi kamu habis. Kamu mau narik apapun, kebahagiaan, karir, uang, itu ragu sendiri. Ya gimana mau terjadi? Kita yang meragukan nasib kita, diri kita, betul nggak? Kan kamu nggak mau kayak gitu, iya. Tapi energi kamu belum bersih, makanya harus dibersihkan supaya ketika kamu masuk ke rohanimu, berdoamu, yakinmu itu 100% berserah, percaya terjadi. Ya, karena Tuhan tuh nggak tidur guys. Nih, diklaim ya, ada Ten of Pentacle buat kalian. Tua, gapat, mak, 6, 8. Sampai luber-luber, sampai jatuh-jatuh rezekinya. Coba ya, ada keluarga bahagia. Ya, kamu mau kasih sedekah sama hewan pun bisa ya, makananmu. Kamu dapat keluarga bahagia, tenang, damai, sukacita. Lihat tuh. Ya, dapat pasangan yang ngerti kamu, menua bersama, ya, keluarga yang utuh hidup, ya, kalaupun pernah terjadi di masa lalu, Tuhan pasti gantikan orang lebih baik, percayalah guys. Itu udah dari rencananya. Kita tadinya nggak ada loh di dunia ini, ya kan? Kita nggak ada loh di hari ini, tadinya masih kecil dulu. Apa kamu pernah tahu hari ini kamu sekarang seperti apa? Coba syukuri hal itu. Berarti Tuhan punya rencana terbaik buat kita. Cuman gimana kita menyikapinya itulah. Di sini fungsi saya sebagai tarot reader. Ya, sebagai coach, pelatih, sebagai konselor, ya, sebagai motivator. Ya teman-teman sadar, teman-teman tuh berharga. Pantas bahagia, layak. Ya. Nih, akan ada rumah yang kamu inginkan. Rumahnya bersinar ya, semua tempat penuh limpah, gak kekurangan buah-buahan, makanan ya. Pokoknya damai dah, ada kehidupan hijau ya. Ada harapan, ada kehidupan, ada keberlimpahan. Ya, memang semua ini bisa kalian proses karena kalian sudah banyak bercermin ya, melihat diri sendiri. Ya, kalian sudah melewati fase pemikiran yang sangat dalam. Beberapa orang di sini banyak sekali sudah memendam ya, menutup diri. Karena kalian mau tahu apa sih kekurangan kelebihanku, apa sih yang selama ini udah terjadi dalam hidupku. Tapi di situ ada jalan, karena kalian sudah melewati fase dan bintang-bintang tuh bersinar loh, langitnya nggak gelap loh, ada harapan. Kalian bisa jadi bintang kembali, kalian bisa bersinar kembali, jangan nyerah ya. Ada kehidupan di sini ya. Kalian sudah keluar dari fase kegelapan.
Tahu nggak teman-teman, nggak usah takut gelap. Kenapa? Karena di kegelapan itu akan sirna ketika cahaya itu datang. Makanya kegelapan dalam hati kita bisa kita bersihkan ketika kamu sadar kamu itu cahaya Tuhan. Tuhan menciptakan kita dengan cahaya. Ya, tengok ke depan ya, apa yang kamu mau dalam genggamanmu. Dunia yang kamu mau, kamu ciptakan, kamu genggam. Di situ ada kehidupan, ya. Terus langitnya juga cerah, ungu itu lambang spiritual, ya. Spiritual jiwa, rohani, ya. Harapan bintang. Ada semangat kembali di dirimu sekarang, ya. Kamu bisa menciptakan apapun yang kamu mau. Karena kamu sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Bukan sekadar apa yang kamu inginkan. Coba kita lihat pesan semesta. Pesan semesta untuk kalian yang tertarik, buat orang-orang hebat dan bijaksana yang udah melewati pahit manis kehidupan. Jangan khawatirin, makananmu sudah tersedia. Ya, jangan khawatir, rezekimu untukmu sudah disiapkan sama Tuhan untukmu. Jangan takut, ya, hilangkan kekhawatiran, was-was itu. Rezekimu sudah disiapkan Tuhan. Jangan bertanya lagi, kapan rezekiku datang? Kalau sudah berdoa, yakinlah akan datang di waktunya. Kita terus berusaha. Itu tugas kita. Wah, masalah hasil, masalah berapa banyaknya, itu hak Tuhan, ya. Semangat. Oke, untuk yang percintaan, coba komunikasikan dan kerjasama yang baik akan membuat keharmonisan dalam hubungan. Ya, kalau kamu mau apa-apa, bilang. Jangan gengsi. Jangan ego. Nanti aku dimarahin, nanti aku ngomong aja. Ngomong. Itu gunanya komunikasi. Kan karakter kita beda sama dia. Ya. Kalau nggak diomongin dia juga nggak tahu. Kerja sama tim, apapun hubungannya, mau rumah tangga, pacaran, pekerjaan, ya pertemanan, ya bisa membuat harmonis dalam hubungan. Jadi berwarna memang lah, nggak mungkin satu warna. Indah nggak kalau cuma satu warna? Bosan nggak kamu? Bosan. Walaupun kamu cocok nih ya makannya sama terus. Coba kamu makan bakso berbulan-bulan, bosan. Coba kamu makan nasi goreng berbulan, bosan. Ya, sama kayak gitu. Kita pakai bajunya putih terus dari hari ke sekarang sampai 5 tahun lagi. Bosan. Makanya jadi berwarna. Justru karena berwarna dan berbeda, karakternya, sifatnya, pemahamannya, maka jadi indah. Iya kan? Indah kan? Nah, kayak pelangi. Bahagia untuk kalian semua ya. Sukses itu bisa kamu raih kalau rencananya mateng dan kerja keras. Kira-kira kalau telur ini nggak dimasak, nggak mateng, kayak mana makannya? Mungkin ada yang kuat bisa, tapi pahamilah. Jangan dipikirin, aku duluan apa dia duluan? Telur duluan apa anak duluan? Enggak ya. Tapi percayalah, sukses itu ya bisa kamu raih dengan rencana yang matang dan kerja keras. Kenapa harus matang? Ya nggak mungkin lah kamu pengen sukses baru 1 hari, 2 hari. Ya minimal tuh 3 bulan aku jadi apa, 6 bulan jadi siapa, kayak mana rezekiku, bagus nggak usaha ini, ya. Terus harus kerja keras, jangan malas-malasan, jangan cuman menghayal doang pengen rezeki banyak sukses, tapi nggak ada usahanya, itu sama aja bohong ya. Nih ya, lebih ngaca ke diri sendiri, lihat kembali ke diri sendiri ya, introspeksi ke dalam diri dan berhentilah menyalahkan orang lain atas keadaanmu. Benar. Jangan nyalakan siapapun, walaupun dia yang membuat cerita, karena Tuhan datangkan mereka untuk menyadarkan kita kok, kita ini seperti apa, kita mengalami rasa kecewa. Berarti mungkin kemarin kita berlebihan cintanya, berlebihan bantunya, berlebihan semua. Sehingga kita sakit sendiri. Ya enggak, makanya harus seimbang. Boleh cinta seimbang, ya. Boleh sayang seimbang, boleh menolong seimbang, boleh peduli seimbang. Jangan nyalakan orang lain dan keadaanmu, ya. Tapi coba lihat, jangan-jangan kita nyumbangsi apa yang terjadi dalam hidup kita, ya, karena pemikiran kita, pengalaman kita masa lampau belum dibersihkan, ya. Itulah sebabnya
kita harus melihat lagi, berkaca lagi, apa yang kita butuhkan yang sehat, ya, yang bisa membuat diri kita kembali bersinar, bercahaya, maju, sukses, makmur, sentosa, bahagia. Itu kan yang dicari, damai, tenang. Kamu seorang yang berjiwa bebas, ya, menyukai kebebasan. Jangan batasi dirimu. Aduh, aku nggak bisa karena aku mah terlahir dari keluarga apa. Aku nggak bisa karena hidupku ini udah biasa begini. Nggak mau coba yang itu baru. Nggak takut. Jangan takut tantangan. Belajar itu nggak harus dapat nilai ponten bagus kok, ya. Belajar itu nggak harus semuanya seperti yang kita inginkan dapat ponten 100, nggak ada pengalaman dong dari kesalahan yang lalu. Nggak ada pembelajaran hikmah dong kalau kamu mau naik kelas. Kayak mana? Oke. Jadi terima ujian sebagai bagian dari hidup kita, tapi ingat, ujian itu ada ujian gagal, berarti ada ujian sukses. Ada ujian kelaparan, ada ujian kekenyangan. Sama-sama sakit, kekenyangan juga bisa sakit, ya. Ada ujian pelit, ya, udah kaya pelit. Nah, ada ujian keberlimpahan. Dia susah masih bisa bantu, apalagi dia mampu. Nah, itu ujian semua tuh. Ambil sebagai tantangan, ya, buat naik kelas. Coba kita lihat, ya, Lenormandnya untuk teman-teman. Oke. Ke depan kamu akan jadi pemimpin untuk dirimu, timmu, keluargamu, ya, bisnismu. Kamu akan jadi orang yang berpengaruh. Kamu akan jadi bos untuk laki-laki. Kamu sosok maskulin, ya, luar biasa. Ke depan siapa yang menunggu kabar berita, ya, bentuknya surat apapun itu, kabar, mungkin kerjasama, kontrak, omongan, hubungan, ya, ke depan akan ada komunikasi buat kalian yang keblok, ya, yang on off, yang belum ada kabar diterima kerja atau apa, akan ada percakapan, ya, akan ada informasi untuk kamu. Ada harapan, ya, kamu akan jadi bintang nih bintang, ya, impian kamu terkabul, kamu akan jadi orang yang populer dan dilirik, ya, kamu akan kembali optimis karena kamu jadi bintang. Damai, seperti terlahir baru, murni. Cakra seks kamu akan terbuka, ya, cakra semangat, karena kalau 7 cakra kita ketutup, kita memang jadi seperti orang yang terpuruk, nggak mau ngapa-ngapain, ya. Ke depan kamu akan tenang. Cepat potong, ya, akhir, ya, ini ada peringatan, potong circle-circle yang nggak lagi sehat, yang nggak lagi baik untukmu, ya, yang nggak bagus untukmu, ya, yang nggak sehat, nggak baik, circle-circle toksik hubungan, tegas, ya. Keberuntungan, nah, ada keberuntungan nih, apa yang kamu kerjakan hasilnya akan baik. Ada rezeki kecil, ya, dan semanggi ini rezeki besar, rezeki kecil, rezeki, namanya rezeki harus diterima dong, masa ditolak, guys, ya. Memang, ya, fase-fase mengalami masalah, ada halangan, ada tantangan gunung, jadikan tantangan, guys. Jadikan tantangan, apapun masalahmu jadikan tantangan. Jangan jadi penghalang, kamu nggak mau maju, ya. Mau setinggi gunung apapun, kalau kamu tekun, sabar, yakin, percaya, maka akan terkabul, ya. Ke depan apapun yang kamu kerjakan itu, ya, akan stabil, nggak usah takut, ya, karena konsisten yang kamu lakukan itu, maka ada keamanan jangka panjang untuk hidupmu, rezekimu, nasibmu, kebahagiaanmu, hubunganmu, ya. Ya, namanya populer, mau gimana dong, pasti ada yang ngomongin. Jangan pusing kamu temen ngomongin, keluarga aja yang ada hubungan darahnya masih ngomongin kita, kakak beradik aja suka ngomongin, ya toh, orang tua aja kadang masih ada yang membeda-bedakan, ya. Ada, ya, sudahlah, biarin kan.